Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Ayumadi Putri Wulandari dari Teknik Geologi angkatan 2020 NIM 111200030 Pluk 5 Praktikum Geoinformatika. Pada kali ini kita akan mempelajari salah satu fungsi dari rockwork, yaitu dalam bidang hidrologi, membuat diagram Stiff dan juga diagram Piper. Diagram Stiff itu dibuat dengan rumus MEQ per liter air, dan diagram Piper dibuat dengan rumus presentasi kation dan anion air. Langkah pertama yaitu kita akan mengolah data kimia air yang telah diberikan untuk mengetahui molnya. Nah, pada kolom unsur pertama yaitu kolom unsur Na, kita tinggal masukkan rumus massa per AR. Klik saja sama dengan massa per AR. Enter. Nah, kita sudah mendapatkan nilai unsurnya. Kemudian karena pembagiannya sama, kita tinggal menambahkan simbol ini untuk mengetahui nilai-nilai yang lain dikarenakan pembagiannya sama. Drag ke bawah dan juga drag ke kanan. Nah, kita sudah mendapatkan nilai molnya. Kemudian kita akan menghitung tabel MEQ per liter dengan rumus mol dikalikan valensi. Nah, pada unsur Na kita akan mengetik sama dengan dikali molnya yang sudah didapatkan tadi dikali dengan valensi. Klik enter. Nah, karena pengalinya juga sama, kita tinggal menambahkan simbol yang seperti tadi, lalu di drag ke bawah dan juga di drag ke kanan. Nah, kita sudah mendapatkan nilai mol dan juga MEQ per liter. Selanjutnya kita akan menghitung presentasi kation dan juga presentase anion. Rumusnya yaitu adalah unsur kation. Untuk presentasi kation kita akan menggunakan rumus unsur kation dibagi jumlah unsur-unsur atau total kation dikali 100. Kita coba saja untuk yang Na sama dengan unsur kation Na dibagi dengan total unsur kation, yaitu dari Na ke Mg. Kemudian kurung tutup dikali 100. Nah, tinggal di drag saja ke bawah. Kemudian kita lakukan juga ke K, unsur K sama dengan unsur kation K dibagi total seluruh kation, kurung tutup dikali 100. Di drag ke bawah saja. Sudah, kemudian kita lakukan ke Ca dan Mg sama seperti yang tadi, sama dengan unsur kation Ca dibagi jumlah seluruh kation, kurung tutup dikali 100. Di drag lagi sama seperti tadi. Lalu yang terakhir di Mg. Lalu tadi di Mg sama dengan unsur kation Mg dibagi total seluruh unsur kation, kurung tutup dikali 100. Enter. Kemudian di drag saja ke bawah. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan presentasi kation. Untuk mengetahui apakah perhitungan kation benar, maka kita tinggal totalkan saja presentasi kation. Apabila jumlahnya 100%, maka perhitungannya benar. Kita coba aja. Ditotalkan semua seluruh kation yang tadi. Kurung tutup, enter. Nah, kita tinggal di drag aja ke bawah. Oke, karena sudah benar, kita lanjut ke presentase anion. Sama seperti rumus yang presentasi kation tadi, tinggal sama dengan unsur kationnya dibagi jumlah presentase anion, kurung tutup dikali 100. Kemudian di drag saja. Oke. Nah, sudah, kita lanjut ke HCO3. Unsur anion HCO3 per jumlah presentasi anion, jumlah presentasi anion, kurung tutup dikali 100.
lalu di drag saja. Kemudian SO4 yang terakhir kita tulis sama dengan unsur anionnya dibagi jumlah anion, presentasi anion, kurung tutup dikali 100. Oke, kita cek lagi apakah rumusnya sudah benar. Oke, kemudian kita totalkan juga untuk mengetahui apakah perhitungannya tadi benar atau tidak dengan cara menotalkan presentasi anionnya yang sudah dihitung tadi. Oke, karena sudah benar, kita drag saja ke bawah untuk mengetahui yang lainnya apakah sudah benar atau belum. Nah, karena data yang sudah didapatkan tadi sudah benar, kita akan lanjut saja membuat diagram Piper dan juga diagram Stiff ke Rockwork. Kita akan memasukkan memasukkan data ke Rockwork. Baik, selanjutnya kita akan memasukkan data ke Rockwork. Pertama, buka aplikasi Rockwork, lalu create new project, di project folder create new project, kemudian taruh di folder yang dimanapun kalian inginkan. Saya akan menaruhnya di sini. Kemudian next. Karena data kimia air yang dipakai adalah data kimia air dari Yogyakarta, maka kita akan menggunakan koordinatnya UTM dengan zonanya 49 South. Diklik saja. Nah, sudah, kita klik finish dan yes. Oke, baik, jika sudah, kita klik di utilities. Kita akan membuat kolom-kolom dengan cara klik kanan atas di bagian yang nomor 1 ini. Kita tulis sampel. Nah, di sini kita menulisnya secara manual ya, teman-teman. Sampel. Kemudian kita balik saja melihat dari datanya. Kemudian KCA. Kemudian saya dilihat lagi. MG CL HCO3 SO4 CO3 SO4, dan juga di yang ke-9 ini kita tulis simbol. Nah, kita pastikan lagi apakah sudah benar. Oke, jika sudah, diketik manual dari sampel ke SO4 dan juga simbol, kita akan klik kanan dari sampel di kolom sampel ini, kita klik kanan, kemudian generic datanya kita ubah ke teks, kemudian oke. DNA juga sama, kita oke. Tika juga sama, C juga sama teks, MG juga sama teks, CL juga di teks, HCO3 juga di teks, dan juga yang terakhir di SO4 juga menggunakan teks. Kemudian pada simbol kita tidak menggunakan teks, tapi kita akan menggunakan grafik datanya vektor simbol. Lalu klik OK. Nah, setelah itu kita akan membuat diagram Stiff menggunakan rumus MEQ per liter.
pertama kita buka Excel yang pertama tadi yang sudah kita buat. Kita copy data sampel dan tabel MEQ per liter yang telah dibuat tadi. Pertama kita copy dulu sampelnya, kemudian buka lagi rockworknya. Sudah di copy, sudah di paste juga. Kita kemudian buka MEQ per liter unsur Na sampai SO4, di copy, kemudian di copy juga yang di sini. Jika sudah, kita akan membuat simbolnya. Untuk membuat simbol kita klik 2 kali. Nah, kita akan memilih simbolnya. Akan lebih baik jika simbol yang digunakan berbeda. Namun kali ini kita akan menggunakan simbol yang sama. Kita pencet saja OK. Kemudian bisa di copy saja ke semuanya sampel yang ada hingga sampel terakhir. Jadi jika kelebihan bisa di delete saja dengan cara klik kanan dan pencet delete. Nah, selanjutnya kita akan membuat diagram Steve, yaitu dengan cara pertama kita klik menu hydrochemical yang ada di atas ini, kemudian kita klik Steve diagram. Nah, setelah diklik kita akan menyamakan, seperti misalnya di sampel ID ini kita akan menyamakan dengan sampel, kemudian simbol kita samakan dengan simbol, Na kita samakan dengan Na, K juga kita samakan dengan K, Ca kita samakan dengan Ca juga, kemudian Mg, lalu Cl juga, kemudian ada HCO3 juga. Nah, apabila ada data yang tidak ada, kita masukkan saja di kolom kosong yang ada. Nah, seperti ini CO3 tidak ada, kita masukkan saja ke data yang kosong. Kemudian SO4, baik. Jika sudah, kita atur berapa diagram sheet yang diinginkan dalam satuan bar. Kita punya 10 sampel, kita memiliki 30 sampel. Maka dari itu saya ingin membuat satu lembarnya itu dibuat 6 seperti ini. Jika sudah, tinggal diklik proses. Oke. Nah, bisa dilihat ini merupakan diagramnya yang sudah didapatkan. Baik, kita sudah mengetahui diagram Steve-nya. Nah, untuk memperlihat lebih besar lagi, kita bisa klik saja di sini. Nah, sudah terlihat. Kemudian kita akan ekspor dalam bentuk JPEG. Diekspor saja dalam bentuk JPEG. Klik OK. Kemudian tulis dan juga masukkan saja ke folder yang diinginkan. Kita rename menjadi diagram Steve. Kemudian pencet save. Oke. Sudah. Ini juga. Kemudian ditutup saja. Ini juga ditutup saja, tidak apa-apa. Oke, kita lanjut saja
ke nah, ditutup saja kalau yang sudah tadi dibuat. Kemudian kita akan membuat diagram Piper. Nah, bagaimana cara membuat diagram Piper? Kita hapus saja data dari NA ke SO4. Kemudian kita akan copy data dari Excel, di mana data yang digunakan adalah presentasi kation dan juga presentasi anion. Kita tinggal copy saja datanya, kemudian dipindahkan. Kemudian presentasi anion juga. Kita paste lagi di sini. Oke, simbolnya juga dibiarkan seperti yang tadi. Kemudian setelah itu kita membuat diagram Piper. Kita klik hydrochemical, kemudian klik Piper diagram. Nah, disamakan juga seperti tadi karena sudah. Kita langsung pencet saja proses. Nah, berikut merupakan diagram Pipernya. Setelah kita dapatkan, kita tinggal ekspor saja dalam bentuk JPEG. Oke, masukkan ke folder yang diinginkan dan ketik saja nama dari file yang diinginkan. Kita akan tulis diagram Piper, kemudian di save. Nah, berikut merupakan diagram Piper yang telah kita buat menggunakan data yang sudah diberikan tadi. Mungkin sekian tutorial dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan, baik disengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.